Minggu lalu kita telah melakukan TUEB keempat, bagian ke-1. Sudah ada 5 orang yang presentasi karena kendala bencana alam di Sumatera, maka TUEB keempat saya buka ke sesi kedua hari ini, hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Silakan on cam dulu untuk dokumentasi. Bagi yang tidak bisa on cam tidak apa-apa ya. Oke, silakan didokumentasikan buat kalian. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Pada TUEB keempat sesi kedua ini silakan bagi yang belum presentasi tugas keempatnya, proposal penelitian, silakan dipresentasikan sekarang, nanti akan saya komentari dan akan saya review. Kemudian setelah itu saudara harus mengupload tugas 4. Nah, sebetulnya tugas 4 itu diperpanjang sampai tanggal 21 Desember. Tapi alangkah baiknya setelah presentasi ini, kemudian setelah saudara revisi hasilnya, sebaiknya langsung di-upload saja tugasnya, agar bisa saya memberikan penilaian secara langsung. Silakan mulai dari siapa dulu? Dari Cintani Lasafina. Baru ada suara saya, Pak. Kedengaran, silakan. Oh. Nah, Bisa share screen tidak? enggak, Pak. Enggak, oke, enggak Ya. apa-apa. Silakan Maaf ya, Pak. dibacakan saja. Judul saya peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Ya, oke, Terus, itu judulnya. ya, Kemudian kenapa ngambil judul seperti itu? Permasalahannya kenapa? karena Latar belakang dari penelitian itu apa? terbelakangnya, Ya, latar belakangnya. karena kayak sekarang kalau nggak dikembangkan, kita, Pak, kalau UMKM Tidak akan maju begitu. harus ditingkatkan. Ya, oke. Tujuan dari mengadakan penelitian ini apa? Delay ya, delay. Iya, aku nggak ada deh. Ada nggak? Ada, Pak. Ya, silakan disampaikan. Ringkasannya ya, Pak. Ya, Latar belakang penelitian didasarkan pada perubahan perilaku konsumen di era digital yang semakin kritis dan memiliki banyak pilihan produk. Terus UMKM ini dituntut berinovasi agar tetap kompetitif, terutama dalam hal pengembangan dan penyempurnaan produk. Selanjutnya. Saya menggunakan ini, Pak, apa namanya? Apa hal baru yang ingin diketahui setelah mengadakan penelitian ini apa, Cintani? Ini kamu sudah melakukan rencana melakukan penelitian ini, kemudian tujuannya sudah ada. Kira-kira nanti hal baru apa yang dapat ditemukan dari hasil penelitian ini gitu ke depannya? Itu supaya makin banyak yang beli. Oke. Jadi ditemukan metode cara membeli yang metode yang atau cara membeli yang efektif sehingga UMKM-nya meningkat begitu.
Nah, Nah, nanti disampaikan di latar belakang itu, disampaikan eh, hal baru yang ingin diketahui oleh penulis adalah metode atau cara bagaimana konsumen dapat membeli produk sehingga memajukan UMKM. Begitu ya, kaitan dengan judul gitu. Oke, selanjutnya metode penelitian yang digunakannya apa? pakai kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Kuantitatif. Kemarin saya Kuantitatif. review sih, Pak. Ya, dari kualitatif ke kuantitatif. Oke. Jadi menggunakan metode kuantitatif jadinya. Ya, Analisis datanya menggunakan apa? analisis data. Ya, kan kalau kuantitatif itu berarti ada sampelnya. Uji valid. Ya, Ya, nanti ada sampelnya, ada populasinya. Populasinya berapa? Jumlah UMKM-nya berapa yang ini keseluruhan yang ada di situ di tempat penelitian? keseluruhannya. Ya, jumlah seluruhnya. Ada tidak di itu? Kayaknya nggak ada, Pak. Tapi Nah, kalau tidak ada, pakai nah ini ya. kalau tidak ada jumlah UMKM-nya dan jumlah sampel yang nanti akan diberikan kuesioner dan survei lain sebagainya, maka jenis penelitiannya jangan menggunakan kuantitatif gitu. Jadi kualitatif saja gitu. Jadi hanya nanti Cintani hanya meneliti, menganalisa, mensurvei gitu ya ke lapangan, mengobservasi. Nah, nanti dijelaskan eh, tentang hasil penelitian itu ke dalam rencana eh, proposal penelitian gitu. Jadi mau menggunakan metode apa? Yang kuantitatif aja lah, Pak. Tapi saya kayaknya belum Kualitatif, kuantitatif. yang kuantitatif aja. Nah, kalau Tapi saya kuantitatif, buat yang berlangsung pada Januari sampai Maret 2025. nah oke, kalau kuantitatif, Centani harus mengetahui jumlah UMKM-nya dan jumlah sampelnya. Jadi UMKM yang akan diteliti itu berapa banyak disebut dengan populasi. Kemudian untuk mengetahui kendala, kemudian data yang diperoleh baik melalui wawancara atau melalui kuesioner gitu ya, itu harus ditarik sampel. Sampel itu adalah responden. Responden yang akan ditanya oleh Cintani. Nah, jadi respondennya berapa? Kalau misalnya jumlah UMKM-nya 100, maka cari penggunaan sampel yang tepat sehingga dapat jumlah respondennya. Misalnya menggunakan rumus Solvin ya. Nanti dengan rumus tersebut dapat diketahui dari jumlah UMKM 100 UMKM itu berapa jumlah UMKM yang akan diberikan kuesioner dari proposal yang akan Cintani lakukan gitu ya. Nah, jadi dicatat ya nanti kalau menggunakan kuantitatif pilih populasinya berapa, kemudian jadilah ketemu sampel. Nah, sampel itu yang akan dipakai atau digunakan menyebarkan kuesioner atau mewawancarai dan lain sebagainya gitu ya. Ya, Pak. Oke, kemudian teori-teori yang digunakan apa saja? Teorinya utama yang digunakan itu teori komputer, Pak. Ah, terus dari Sama siapa tuh? teori Pengertian apa? dari pengertian dari teori yang digunakan apa? Judulnya tadi sebutkan lagi. Coba judulnya apa tadi? Peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Jadi teori inovasinya dari siapa?
Pengertian inovasi. Ada nggak? Coba dibuka lagi itu proposal penelitiannya. Apa? Pengertian inovasi apa gitu kan? Menurut siapa? Inovasi yang menurut si Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi adalah faktor utama pendorong pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Nah, itu yang disebut dengan teori-teori yang digunakan adalah itu nanti dari indikator inovasi itu kalau nanti metode kuantitatif maka itu harus diturunkan indikatornya apa yang akan ditanyakan ke narasumber, ke responden itu dari inovasi itu jenisnya apa aja. Inovasi misalnya kebaruan produk, produknya UMKM itu seperti apa aja nanti ditanyakan. Kemudian yang Y-nya apa? Itu tadi X-nya. Yang Y-nya teori yang berikutnya, Ya, daya saing UMKM. daya saing UKM dari siapa teorinya? Pengertian daya saing ada tidak? Pengertian daya saing. Kan harus disampaikan pengertian daya saing. Coba di itunya, di kajian teorinya, dibaca lagi. Ya, seperti Kajian tadi, teori inovasi adalah bla bla bla. Sekarang daya saing adalah pengertiannya. dari Porter, teori keunggulan bersaing, Coba. menggambarkan bahwa perusahaan dapat unggul jika mampu menawarkan diferensi, keunikan, dan nilai lebih dari kompetitor. Nah, itu kan ada faktor-faktornya, indikatornya. Ada disebutkan di situ faktor-faktornya atau indikator daya saing? Ada tidak, Cintani? Yang H1 inovasi produk Terus? berpengaruh dan signifikan terhadap daya Enggak. saing. Bukan begitu. Nanti ditambahkan ya. Oh, Inovasi eh, apa faktor-faktor untuk inovasi atau nanti tambahkan, nanti dicari lagi ya. Inovasi kan tadi sudah ada pengertiannya, dicatat ya. Inovasi kan tadi sudah ada pengertiannya. Untuk membuat inovasi itu ada indikatornya. Misalnya inovasi indikator satu apa, indikator dua apa. Nah, itu yang akan nanti disampaikan ke responden, ditanyakan ke responden. Kemudian daya saing, tadi kan sudah ada pengertiannya daya saing. Daya saing itu indikatornya apa? Misalnya harga yang terjangkau, kualitas produk, gitu ya. Indikatornya nanti ditambahin tuh, ya di di landasan teori indikator dari daya saing apa, kemudian indikator dari inovasi apa aja nanti dimasukin. Nah, itu dari indikator-indikator itu nanti diturunkan menjadi sebuah pertanyaan untuk responden. Oke, sudah ini sudah. Setelah direvisi, diperbaiki, nanti segera diupload. Sudah diupload belum tugasnya? yang udah saya upload, Pak, yang tugas 4 kan? Iya, sudah Berarti diupload. revisi lagi ya? Nah, nanti revisi lagi. Revisi lagi. Itu Hmm. kalau bisa ditarik lagi tidak kalau sudah diupload gitu? Oh, bisa, Pak. Nah, nanti Di tarik tanggal lagi. 21 terakhir kan? Iya, kalau bisa sebelum tanggal 21 sudah diupload ya. Jadi ditarik lagi, setelah ditarik lagi nanti upload sesuai yang tadi ya. Yang pertama di di pendahuluan itu ada namanya kebaruan atau novelty atau hal baru yang ingin diketahui oleh penulis. Sebutkan gitu ya. Misalnya yang ingin diketahui oleh penulis yang ingin novel kebaruan yang ingin diketahui oleh penulis adalah ditemukannya metode baru dalam membuat inovasi sehingga produk berdaya saing tinggi di UKM gitu ya, kebaruannya.
Kemudian yang kedua adalah tentang metode penelitiannya. Metode penelitiannya menggunakan kuantitatif. Nah, kemudian harus ada populasinya. Kemudian harus ada sampelnya juga. Nah, yang ketiga di landasan teori harus disampaikan juga tentang inovasi. Inovasi itu indikatornya apa? Menurut siapa? Kemudian daya saing. Daya saing itu indikatornya apa? Menurut siapa? Ya, tahunnya harus tahun 5 tahun terakhir terbitannya ya, baik dari jurnal maupun dari buku. Oke, cukup Cintani. Terima kasih. Silakan untuk yang berikutnya. Si Pak. Terima kasih ya. Iya. Saya boleh, Pak. Dan siapa? Mau siapa dulu ini? Kemudian Boleh ini saya, Pak. Sudah maksudnya ini, Pak. Persen lagi. mau siapa? Marni. Mau siapa? Marni atau siapa? Marni boleh, Pak. Silakan Marni. Ini Marni pakai 2 akun. Iya, Pak. Satunya audionya bermasalah. Ini ada feedback suaranya. Satu akun yang dipakai aja yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Pak, saya udah boleh keluarkan, Pak. Boleh, silakan. Kasih, Nah, Pak. Oke, berarti yang ini ya. Ya, Pak. Yang Cintani itu yang sudah bisa, Pak. ini ya. Ya. Izin ya, Pak. Saya tidak share. Ya boleh, silakan. Selamat siang. Izin saya untuk presentasi. Bisa on cam nggak? Karena ini direkam sama saya. Ya, ini dia, Pak. Problemnya audio. Sebentar, Pak. Sama kamera. Iya. Nggak bisa, Pak. Bisa, oke, silakan disampaikan saja. Judulnya apa? Judulnya analisis sistem e-learning pendidikan profesi penilai di masyarakat profesi penilai Indonesia atau disebut MAPI. Jadi analisis ya. Oke, latar belakang kenapa melakukan penelitian ini apa? Ada apa di sistem e-learningnya? Ya, latar belakangnya dengan diadakannya pendidikan secara e-learning yang sebelumnya menggunakan manual untuk mengikuti perkembangan teknologi, Pak. Dari tahun sebelumnya manual sehingga sekarang menggunakan sistem e-learning. Jadi yang akan diketahui tujuannya apa nih? Keinginan penulis melakukan penelitian ini tujuannya dampaknya apa? Harapannya apa? Tujuan dari penelitian ini, ya. Ya, tujuannya agar mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan dengan metode sistem baru ini, Pak. Yang sebelumnya secara manual lebih sulit, sekarang lebih agar lebih baik dari yang sebelumnya. Tingkat kelulusan, tingkat sistem pendidikan seperti itu, Pak. Oke. Kemudian hal baru dari nanti setelah melakukan penelitian, hal baru apa yang kira-kira ingin diketahui oleh Marni untuk sistem e-learning ini gitu? Setelah melakukan penelitian ini gitu, harapannya apa? Penelitian apa hal baru yang ingin ditemukan setelah melakukan analisis ini gitu? Harapannya lebih komentar atau lebih tanggapan dari peserta didik yang sebelumnya pendidikannya secara manual itu kan lama ya Pak responnya tentang pendidikan, tentang kurikulum, tentang kelulusan. Sekarang kan sudah by system sehingga harapannya respon atau dari tingkat kualitas pendidikan, tingkat kelulusan menjadi lebih baik. Jadi yang ingin diketahui bahwa
sistem ini dapat fast respon terhadap keluhan penggunanya gitu. Ya, betul, Pak. Jadi Kalau dahulu, hmm, kalau sebelumnya kan buku-buku pembelajaran eh, melalui hard file ya, Pak ya. ya hard Dengan adanya file. dengan adanya e-learning ini kita sudah menerapkan e-book. Nah, itu juga sebagai salah satu kemajuan dari adanya e-learning ini, Pak. Gitu. Ya. Terus nanti dengan adanya e-book gitu ya, Mm-mm. hal baru apa yang ingin ditemukan gitu. Misalnya, e-booknya sulit dibaca atau hal apa setelah melakukan analisis ini gitu. Misalnya, e-booknya tidak bisa di-download dan lain sebagainya gitu. Kira-kira hal baru yang ingin ditemukan sehingga nanti menjadi perbaikan bagi sistemnya gitu. Mm-mm. Kira-kira apa nanti? Ya, sebenarnya dari adanya e-book ini untuk mempermudah peserta tidak menjadi alasan untuk membaca materi ya Pak ya. Jadi Betul. dimanapun mereka bisa membaca materi sehingga adanya penelitian ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kelulusan peserta ini apakah lebih baik dari sebelumnya yang dengan reason mereka tidak bukunya tidak dibawa nih gitu. Sedangkan sekarang dengan adanya e-learning, dengan adanya e-book, kami berharap dengan penelitian ini tingkat kelulusannya lebih baik dari sebelumnya seperti itu Pak. Eh, Tujuan utamanya berarti efektivitas pembelajaran secara sistem e-learning, begitu Pak. Gitu ya. Oke, jadi nanti hal baru yang ditemukan adalah setelah melakukan penelitian ini, yaitu misalnya ya, Mhm, yaitu ditemukanlah metode agar peserta didik mencapai tingkat kelulusan 100% mhm, adalah mhm, dengan memberikan membuat atau memberikan atau merubah sistem atau memperbaiki sistem mhm, agar tingkat penggunaan e-book lebih meningkat dengan cara satu misalnya e-book mudah dibaca, e-book mudah di-download, mhm, e-book tampilannya menarik, e-book mhm, bahasanya sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Karena peserta didik dari secara e-learning itu background pendidikannya bermacam-macam, begitu. iya, Nanti baik Pak. disampaikan gitu. Nanti disampaikan di hal baru yang ingin diketahui oleh penulis. Jadi penelitian itu sebetulnya meneliti, menganalisis apa yang ingin diketahui sebetulnya. Selain Mhm, tujuan penulis, tapi ada hal baru yang ditemukan yang belum ditemukan oleh orang lain gitu. Itu ya, tujuannya baik, gitu. Oke, nanti disampaikan ya. baik Pak. Kemudian teori-teori yang digunakannya apa? Teori, Pengert ya, landasan teorinya. landasan teorinya ada dari konsep teori variabel menurut Putri 2020, Ya. media online multimedia merupakan salah satu inovasi dalam memberikan solusi guna membuat peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Hmm. Lalu eh, pada Ngegego 2023 dituliskan bahwa e-learning atau pembelajaran elektronik merujuk pada metode pendidikan yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan dan mengakses konten pembelajaran secara daring. Oke. Nanti itu kan pengertian-pengertiannya. Di situ ada faktor-faktor nggak? Faktor-faktor sistem. Misalnya e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan seperangkat alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet gitu ya. Seperangkat elektronik itu kan macam-macam kan. Ada smartphone, ada Oh, PC, ada laptop dan lain sebagainya. Nah, indikator-indikatornya disampaikan bahwa oh iya. untuk mengakses e-learning itu harus dapat misalnya menggunakan seperangkat elektronik. Hmm, Kedua, terhubung dengan jaringan internet gitu. baik Pak. Nah, jadi dicari tuh menurut siapa, menurut si A bahwa e-learning memiliki keunggulan
1, 2, 3, 4. Kelemahannya 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk mengakses e-learning harus menggunakan jenis apa aja, misalnya seperangkat elektronik, terhubung dengan internet, gitu ya, Iya, disampaikan. Kemudian yang tadi tuh, satu lagi apa tadi? efektivitas Pak, efektivitas Efektivitas. Hmm, Efektivitas adalah bla 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 menurut si A. Yang ya, dimaksud dengan efektif itu, tingkat efektif itu terjadi jika satu, hmm, target tercapai, kemudian biaya lebih rendah gitu kan, dari hmm, kemudian tingkat kelulusannya nanti seperti apa kalau ya, dikatakan efektif gitu. Nah, itu ya, teori-teori itu, selain teori-teori pengertiannya juga disampaikan faktor-faktor atau indikator-indikator lain yang menyebutkan X-nya itu apa gitu, Y-nya itu apa gitu, baik Pak, baik. ya. Oke, setelah itu nanti ditambahkan, kemudian kutipannya harus 5 tahun terakhir ya, Ya, minimal. Berarti sekitar teman-teman. 2020 atau 2019 gitu ya, dari buku maupun dari jurnal. Ya, Ditambahkan, hmm. kemudian metode penelitian yang digunakan apa? Metodenya kuantitatif. Kuantitatif. Ya, Nah, kalau kuantitatif, berapa jumlah pengguna e-learning-nya? hmm. Sebenarnya Populasinya? ya populasinya itu sebenarnya sudah ribuan Pak, tapi saya menggunakan hanya beberapa sampel. Itu boleh ya Pak ya? Boleh, tapi harus dikuatkan dengan teori dari para ahlinya. Misalnya, sehubungan populasinya eh, tidak terbatas gitu ya, Ya, tidak ya, diketahui, ya. maka sampel yang digunakan menurut si A menggunakan misalnya sampel random sampling gitu ya, Hmm. adalah bla bla bla, sehingga diambil sampel sebanyak 100 orang. Tapi 100 orang ini harus ada dasarnya gitu. Oke. Harus ada teorinya. Nanti dicari ya teorinya apa. Misalnya, 100 orang itu karena menurut si A harus 100 orang. 100 orang itu sudah mewakili dari ribuan orang. Nah, gitu. Hmm. Pak, kalau ini kan saya menggunakan reliabilitas data. Tuh, Eh, itu nggak apa-apa ya Pak? Nanti saya mau coba pakai kuesioner, share Google Form gitu ke ya betul. beberapa peserta yang konsisten Nah, itu nggak apa-apa ya Pak ya? iya betul. Jadi nanti makanya untuk membuat kuesioner itu kan harus tahu apa yang ditanyakan kepada Ya. narasumbernya, Mhm. respondennya. Nah, Hmm. untuk membuat kuesioner itu harus mengacu kepada indikator. Oh ya, Indikatornya adalah yang tadi saya sebutkan tuh, ya, efektivitas, gitu. ya. Kemudian earning, kemudian Hmm. Y-nya itu apa, tingkat kelulusan. Misalnya ditanyakan contoh ya, eh, bagaimana akses e-learning yang digunakan? Mudah, cepat, setuju Ya, tidak setuju gitu kan? ya, Pakai skala Likert. Terus yang misalnya tingkat kelulusan, ya. seberapa besar kelulusan pada mata kuliah yang diampu dengan sistem e-learning ini, misalnya 100%, 50%, nanti lihat jawaban respondennya gitu. Siapa? Makanya harus dibuatkan indikator. Oke. Indikator itu nanti dijadikan rujukan untuk membuat kuesioner. Jadi kuesionernya nggak kemana-mana gitu. Kalau Hmm. menanyakan tentang efektif ya, misalnya efektivitas, ternyata ada 5 indikator. Berarti satu indikator diturunkan menjadi 2 pertanyaan. Misalnya ya, Iya Pak. indikator kedua menjadi 2 pertanyaan. Kalau ada 5 indikator, berarti ada 10 pertanyaan kepada narasumber kita. Ya, Oke. siap. Nah, oke. Oh, Analisis datanya menggunakan apa? analisis data. Ya, betul. Kan nanti jawaban responden itu kan harus diolah datanya. Menggunakan apa? SPSS kah? Atau apa? Nah, kan itu nanti muncul angka-angka. Iya. Nah, muncul angka-angka, ada uji analisisnya menggunakan apa? Jadi misalnya uji analisisnya menggunakan linier sederhana.
Nah, nanti Mhm. ketemulah, penggunaan earning itu efektif sebesar 70%, yang Mhm. lainnya tidak diketahui, itu nanti hasilnya seperti itu. Oh iya, Jadi baik. harus di-input juga, Mhm. disampaikan juga di metode penelitian, itu analisis datanya, kemudian uji analisisnya. Analisis datanya menggunakan uji statistik A gitu. Baik. Olah datanya seperti apa? Mhm. Kuesioner, wawancara, Mhm. dan lain sebagainya gitu. Ya, baik, Jadi Pak. ada sumber data, ada analisis data, uji analisis ya, analisis data menggunakan uji analisis apa aja. Bisa uji T, uji F, uji determinasi. Nah, Mhm. seandainya nanti ketemulah uji-uji tersebut, maka kesimpulannya nanti diketahui itu di dalam uji determinasi atau R besar itu diketahui bahwa penggunaan earning efektif sebesar 80% mempengaruhi tingkat kelulusan siswa gitu. Nanti ketemunya seperti itu. Ya, baik, Pak. Nah, Nanti saya oke. coba. Oke, nanti diperbaiki. Sudah diupload belum tugasnya? Sudah, Pak. Sudah diupload karena ini ada perbaikan ya dari landasan teori, kemudian hal baru yang ingin ditemukan, kemudian metode penelitiannya. Mhm. Silakan di recall dulu, nanti diupload lagi setelah perbaikan ya. Siap, Pak. Saya perbaiki, Nah, Pak. atau bisa juga saya nilai dulu, kemudian diperbaiki, baru saya nilai lagi. Mau gimana terserah. Perbaiki Sebaiknya dulu ya, sih, Pak. sebaiknya mah di recall dulu, Heeh, heeh. diperbaiki, baru nanti saya nilai. Biar nanti eh, nilainya sempurna gitu. Ya, baik, Pak. Izin saya perbaiki dulu ya, Pak. Ya, diperbaiki. Tapi di earningnya kan saya hari ini langsung menilai nih. Di earningnya di recall dulu ya datanya. Diambil dulu, dihapus dulu. Hapus. Siap, Pak. Diambil dulu datanya, dikosongin dulu. Nanti setelah diperbaiki, eh, baru diupload. Karena Baik, kalau datanya tidak diambil dulu, nanti ternilai oleh saya, nanti harus upload ulang lagi gitu. Saya harus oh, menilai ulang lagi gitu. Ya. baik. Baik, makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Silakan diperbaiki. Kalau bisa sebelum tanggal 21. Walau batas akhirnya tanggal 21, kalau bisa dalam minggu-minggu ini udah selesai gitu ya. Siap. Oke, terima kasih, Marni. Silakan untuk selanjutnya. Boleh Apa yang meninggalkan ini ya, Zoom ini ya. makasih Pak, banyak. Eh, saya bisa. ya, siapa? Irma Sari, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar kan, Pak? Sebentar, saya. Ya, silakan. Itu jangan di-mute. Baik, Tidak Bapak. terdengar Suara saya suaranya. terdengar kan? Nah, udah. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian Oh, saya ini yang lagi di berjudul daerah mana? Di daerah mana? di Irma Sibolga, Sari. Pak. Oh, Bolga lagi Tapak, Pak. kena kena ini musibah. Iya, kena, Pak. Oh, iya, oke. Tidak bisa on cam ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Judulnya apa, Irma Sari? Judulnya saya yaitu Paradoks Inovasi, Bagaimana Berinovasi Justru Memicu Keheningan Organisasional dan Peran Keamanan Psikologis sebagai Pemoderasi di Industri Startup Digital, Bapak. Latar belakang permasalahan mengapa saya mengambil judul ini yaitu satu, pentingnya inovasi sebagai faktor penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup di era startup digital, dan dua, munculnya fenomena paradoksal yang dimana tekanan inovasi yang berlebihan dapat menciptakan ketakutan akan kegagalan yang pada akhirnya menyebabkan karyawan enggan berbicara, mengajukan ide atau melaporkan masalah. Tujuan penelitian saya yaitu satu, untuk menganalisis pengaruh langsung tekanan inovasi terhadap keheningan organisasional. Dua, untuk menganalisis pengaruh langsung keamanan psikologis terhadap keheningan organisasional. Dan tiga, untuk menganalisis peran keamanan psikologis sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara tekanan inovasi dan keheningan organisasional. Oke, itu Sel- di pendahuluan ya. Nah, Ya, Pak. selanjutnya seperti tadi yang Irma itu, dari rencana penelitian ini
setelah melakukan penelitian nanti ke depannya, hal baru apa yang ingin diketahui gitu dari penelitian ini tentang era digital ini kan? Hal baru yang ingin diketahui itu kalau dari menurut saya, Pak, Hmm. Kan tadi tujuannya sudah nih, oh saya begini, begini, begini. Nah, itu kan tujuan dari penelitian ini. Nah, setelah tujuan itu kan yang ini, hal baru apa setelah melakukan penelitian? Oh, ternyata harus begini. Misalnya gini, hal baru itu misalnya membuat nasi goreng nih. Nasi goreng kebanyakan kan gitu, pakai kecap, pakai ayam gitu ya. Kemudian Ilmu Hasan itu melakukan penelitian, kenapa nasi goreng ini eh, rasanya seperti ini. Dia lakukanlah penelitian. Hal baru ingin diketahui adalah kenapa nasi goreng selalu pakai kecap gitu, selalu pakai ayam ayam gitu, suwir ayam gitu. Nah, sehingga nanti oh ternyata dengan melakukan planning ini saya menemukan hal baru bahwa dengan penggunaan kecap maka dapat meningkatkan nilai rasa nasi gorengnya. Begitu. Itu kalau melakukan penelitian nasi goreng. Nah, ini kan melakukan penelitian di bidang teknologi era digital ini ya. Nah, kira-kira apa yang hal baru setelah melakukan penelitian? Oh, ditemukanlah, oh ternyata hal tersebut dilakukan karena orang harus beradaptasi sehingga dapat berbelanja secara mudah gitu. Oh, baik Bapak. Kalau menurut Ah, saya itu ingin saya ketahui, hal baru yang ingin saya ketahui di era startup digital ini yaitu untuk salah satunya untuk memberikan kontribusi lebih pada literatur, manajemen inovasi, dan perilaku organisasi yang dimana dengan menguji model paradoks inovasi dan mengidentifikasi batas antara hubungan antara manajemen dan karyawan, Pak. nah, berarti hal baru adalah ingin mengetahui bahwa kenapa dengan startup ini terjadi hubungan yang baik terhadap karyawan, gitu kan? Nanti disampaikan di itunya, di latar belakangnya ya. Oh, boleh-boleh, Pak. Yang tadi Irma sampaikan itu disampaikan di dalam latar belakang dengan kalimat awalnya hal baru yang ingin diketahui setelah melakukan penelitian adalah bla 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 yang tadi disampaikan ya. Oke, Boleh, Pak. selanjutnya teori-teori yang digunakan dari siapa Ah, saja? Di sini saya menggunakan konsep 3 teori, Pak. Hmm, Satu konsep teori, satu lagi konsep teori komunikasi, satu lagi konsep teori dan adaptasi. Untuk konsep teori, saya menggunakan beberapa sumber dari teori manajemen. Yang pertama itu teori kontingensi menurut Lawrence, hmm, yang dimana teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi selain struktur dan strategi yang efektif bergantung pada kondisi lingkungan. Dan hmm, tinjauan berbasis sumber daya menurut Bernie, yaitu keunggulan kompetitif berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sumber daya dan kapabilitas yang berharga. Dan untuk konsep teori dan komunikasi, saya ada dua, yaitu satu model keheningan organisasional menurut Morrison, yang dimana kerangka kerja fundamental berargumen bahwa keheningan bukanlah karakteristik individu, melainkan produk dari sistem dan iklim organisasi. Dan teori perilaku suara menurut Van Dine, yang dimana keheningan adalah kebalikan dari perilaku proaktif karyawan untuk menyampaikan ide-ide konstruktif. Dan untuk konsep teori dan adaptasi saya ada dua, yaitu teori pembelajaran organisasi menurut Edmondson, yang dimana keamanan psikologis adalah prasyarat utama dalam pembelajaran tim, dan teori pertukaran sosial menurut Lepin, yaitu dimana menciptakan lingkungan yang aman dan karyawan merasa dihargai dan dipercaya. oke. Nanti dari teori-teori itu, ini metode penelitiannya menggunakan apa? Metode campuran, Bapak. Eh, Campurannya apa nih? Campurannya Da- itu saya menggunakan paradigma pragmatisme, yang dimana saya menggunakan fase kuantitatif terlebih dahulu dan hmm, setelah itu mengikuti fase kualitatif. dari teori siapa yang digunakan? Menurut siapa tuh metode metode mix metode itu kuantitatif dan kualitatif dijadiin satu? Menurut teorinya harus ada disampaikan.
Misalnya menurut Profesor Sugiono tahun 2020 bahwa metode mix metode atau metode campuran, metode penelitian campuran adalah bla 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 bla. Nah, gitu ya. Oh, boleh boleh Pak. Nanti sampaikan. Ada penggunaan sampel tidak? Populasi tidak? Ada Pak. Nah, populasinya berapa? Jumlah keseluruhannya sehingga ketemu sampelnya berapa? Tapi dia di sini Pak, bentar ya. Oke, ada tidak? Ada Pak, bentar Pak. Nah, dibacanya di metode penelitian. Di metode penelitian, Oh, kan metode untuk penelitian ini menggunakan metode campuran atau mix method. Menurut si Profesor Sugiono tahun 2020 adalah pengertian tersebut, mix metode itu apa gitu. di sini saya populasinya Pak, yang Ya, saya ambil populasi. adalah seluruh karyawan yang bekerja di berbagai industri startup digital, baik di bidang Ah, e-commerce, edutech, dan maupun sektor teknologi digital lainnya. Dan sampel yang saya gunakan dan teknik pemilihan sampel yang saya gunakan adalah teknik non-probability sampling, yang dimana secara spesifik purpose sampling. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria bahwa mereka adalah karyawan dari startup, Pak. Nah, itu berapa orang? Sekitar 100 sampai 150 responden, Pak. Nah, kalau itu 100 sampai 150 responden, itu nanti dibuatkan semacam kuesioner kan? Iya, Pak. Nanti pakai Google Form aja kuesionernya. Nah, untuk mengisi kuesioner itu harus ada indikator-indikatornya ngambilnya dari landasan teori ya. Iya, Pak. Jadi misalnya pengertian dari startup digital tersebut apa, nanti ditanyakan ke pelaku usahanya itu atau karyawannya itu sehingga mereka menjawab dengan sesuai dengan harapan. Nah, kemudian untuk menyimpulkan itu menggunakan metode apa analisis datanya atau uji analisisnya? Kalau uji analisis datanya, Pak, saya menggunakan analisis model pengukuran, yaitu uji validitas dan reliabilitas, dan analisis model struktural, yaitu uji hipotesis, Pak. Nah, uji hipotesisnya apa aja? A1, Pak. Menggunakan apa? Uji statistik kah? Uji determinasi kah? Coba nanti dipelajarin lagi ya. Karena nanti hasil dari kuesioner itu harus ketemu jumlah berapa persen pengaruhnya atau jumlah berapa persen yang setuju dengan kuesioner yang ditanyakan. Pak. Oke, nanti uji analisisnya tadi kan menggunakan apa probabilitas apa tadi menggunakan apa? Uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu hanya untuk menguji kuesioner yang digunakan. Jadi kuesioner yang digunakan itu valid tidak, reliable enggak gitu ya. Nah, sedangkan untuk mengetahui berapa besaran pengaruh, berapa besarannya hubungan, berapa besarnya dampak gitu ya. Dari itu maka digunakan uji analisis atau uji statistik. Nah, uji statistik itu terdiri dari apa aja? Nanti ditambahkan. Misalnya menggunakan uji statistik T, uji F, uji determinasi. Nah, ini untuk mengetahui berapa besar jumlah jawaban responden itu mempengaruhi dari X terhadap Y gitu misalnya. Ya, nanti ditambahin ya. Pak, boleh, Pak. Nah, ininya udah diupload tugas 4-nya? Belum, Pak. Belum. Nah, diperbaiki dulu nanti langsung di ini ya. Langsung diupload kalau sudah selesai. Takut nanti ini sinyal sudah ada di Sibolga?
masih susah Pak cari di tempat-tempat tertentu yang ada Pak, karena Nah, pakai satelit. pakai satelit, makanya karena ada bencana di sana, segera perbaiki dan segera upload. Takutnya nanti malah, tidak bisa di-upload sebelum tanggal 21, ya. Oh boleh boleh. Ya Pak, ini saya usahakan Pak. Jadi ini kan sinyalnya lagi bagus nih sekarang. Kan tadi Iya perbaikannya hanya sedikit-sedikit aja. Langsung, Irma langsung upload saja kalau sudah selesai. Mungkin perbaikan sejam, 2 jam gitu ya, atau nanti jam 3 udah selesai. Jam 3 itu karena sinyalnya ini lagi bagus di sana, di Sibolga, langsung di-upload sekarang aja atau nanti malam gitu ya. ya Pak, boleh Pak. Nanti saya Oke usahakan. oke, Pak, terima makasih. kasih, segera di-upload ya. Pak, izin saya keluar boleh nggak Pak? Biar Boleh, langsung silakan. Pak. Ya. Oke, untuk selanjutnya, eh, Iya, Pak. siapa? Dian Pak. Ismi Ajis. Oh, tinggal Dian aja ya? Di-share ini nggak, Pak? Boleh, bisa di-share. Ini udah kelihatan, Pak? Bentar. Ya udah nih, ini udah kelihatan. Iya, ini proposal saya adalah pengaruh sertifikasi profesional instruktur terhadap loyalitas anggota di Gym Anytime, Pak. Sebentar, di atas saya belum kelihatan. Iya, Nah ini sebentar. Pengaruh sertifikasi profesional instruktur terhadap loyalitas anggota di gym. Ini di daerah mana ini? Di Gym Anytime ya? di Anytime sebenarnya Anytime itu banyak, Pak, di seluruh Indonesia ada. Cuman Ah, ini saya fokusnya di Jakarta aja. di Jakarta. Maka di Jakarta itu pusat atau cabang? Banyak Gym cabangnya, Pak, Anytime. Ya, ini di Jakarta ini tuh kantor pusatnya, Gym Anytime Jakarta ini pusat atau cabangnya? cabangnya. Berarti di situ sebut Ya, itu pengaruh asap. Saya pernah menyampaikan begitu ya ke Dian ya. belum, Pengaruh Pak, yang di tempatnya harus sebutin oh, tempatnya. tempatnya. Iya, ya. Di Pengaruh sertifikasi profesional instruktur terhadap loyalitas anggota di cabang apa? Orang atau cabang apa namanya? Kebayoran Baru atau cabang apa namanya? Atau cabang Jakarta aja? Ini saya mengambil di beberapa cabang gitu, Pak. Apa tulis aja, soalnya kan respondennya 200, Pak. Oh, ini meneliti seluruh eh, gym di seluruh daerah gitu, seluruh cabang. Jakarta aja, di Jakarta juga soalnya ada banyak cabangnya, Pak. Berarti anggota di Gym Anytime wilayah Jakarta gitu. Oh, gitu ya, wilayah Jakarta. Jadi nanti berarti yang diteliti berarti seluruh cabang yang ada di Jakarta, begitu kan? Oke, Pak. Menelitinya nanti Gym Anytime Jakarta kan? Iya, iya, Berarti wilayah Jakarta. Jadi di nanti wilayah Jakarta. eh, nanti berarti di judulnya ini tambahin wilayah Jakarta agar supaya nanti si pembacanya itu oh ini Gym Anytime-nya yang di mana? Di Bali kah? Di Surabaya kah? Di Bandung? Di Bandung ada nggak? Ada. Misalnya di Bandung kan. Nah, tapi begitu tahu Gym Dian Dian ini melakukan di Jakarta, oh ternyata yang diteliti adalah di Jakarta. Maka wilayah boleh wilayah kerja atau wilayah operasional Jakarta boleh atau wilayah Jakarta aja boleh gitu. Jadi fokus ke situ ke Jakarta gitu ya. Oke, Oke, selanjutnya. Pak. Selanjutnya. Selanjutnya, ini dari sini ya, Pak. Ini Ya. ringkasan proposalnya bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi profesional instruktur terhadap loyalitas anggota di gym. Latar belakang didasarkan pada meningkatnya persaingan industri kebugaran dan pentingnya kualitas layanan instruktur sebagai faktor yang dianggap mampu mempengaruhi loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode survei terhadap 200 responden di anggota Gym Anytime. Oke, stop. Apa? Jangan diteruskan. So, terusin. Iya, ya. Terusin.
Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, dan regresi nilinier sederhana menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan valid dan reliable, namun sertifikasi instruktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas anggota dengan nilai sebesar 0,884. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi instruktur tidak mampu menjelaskan variasi loyalitas anggota. Temuan ini mengindikasi bahwa loyalitas anggota lebih berpengaruh oleh faktor lain seperti fasilitas gym, komunikasi instruktur, kenyamanan lingkungan, dan pengalaman berolahraga secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi profesional instruktur bukan merupakan faktor yang menentukan tingkat loyalitas anggota di Gym Anytime, Pak. Terus ke bawahnya? Kata kuncinya, ini ke bawahnya, ini ada pendahuluannya, Pak. Sebentar, perlu ya. diluruskan sama saya. Kembali ke sana, kembali ke ringkasan. Oke, sebetulnya proposal penelitian ini Dian itu belum melakukan penelitian, baru merencanakan penelitian. Jadi belum ada hasilnya harusnya gitu. Harusnya belum ada hasilnya, Pak. Belum ada hasilnya, harusnya Iya, sampai iya. sini aja. Kan belum melakukan Sampai mana, Pak? penelitian, belum melakukan penyebaran kuesioner. Betul tidak? Udah melakukan penyebaran kuesioner belum? Belum. Iya. Kan proposal penelitian itu terdiri 3 bab. Yang satu apa? Pendahuluan. Yang kedua apa? Landasan teori Metode. kan? Ya. Metode. Terus yang ketiga apa? Landasan teori. Iya. Bab 2 kan metode, bab 3 penelitian. Metode penelitian ya. Bab kedua teori. Pendahuluan, Penelitian tinjauan pustaka sampai metode. Tahu Ya. tinjauan pustakanya berarti ini belum melakukan penelitian, belum melakukan sebaran kuesioner. Jadi ringkasannya, Berarti sampai mana, Pak? ringkasan hasil penelitian ini dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Versinya versi tulisin berapa? Versi kan SPSS itu ada versi terakhir, versi 20 misalnya gitu ya. Nah, hasil Berarti penelitiannya sampai sini aja, Pak. dihilangkan. Oke. Nah gitu. Soalnya itu, Pak, saya lagi sekalian ngejain karya ilmiah juga. Oh gitu. Tapi karya Jadinya ilmiahnya mata kuliah lain ya, karya ilmiah. Iya, ke mata kuliah lain, jadinya hampir Nah, mirip. jadi metode penelitian hanya sampai sini saja. Oke, Jadi berarti dihapus ya, Pak. sudah sampai karya ilmiah kan? Betul nggak? Karya ilmiah kan sudah jadi penelitian. Kalau ini belum. Iya, Pak. Jadi belum ada hasilnya. Ini hanya rancangan aja sampai dia itu mau melakukan penelitian gitu ya. Ini dihapus ya. Oke. Sampai sini. Sudah sampai situ aja. Nah, pendahuluannya apa coba? Latar belakangnya. Latar belakangnya, industri kebugaran semakin kompetitif dan kualitas instruktur menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan serta kenyamanan anggota. Sertifikasi profesional instruktur dianggap mampu meningkatkan kompetensi teknis, keamanan latihan, serta kualitas layanan. Namun, sejauh mana sertifikasi ini benar-benar mempengaruhi loyalitas anggota di gym masih belum terukur secara sistematis. Penelitian ini penting agar manajemen dapat menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berbasis bukti. Perumusan masalahnya, berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat merumuskan masalah yang ada sebagai berikut. 1. Apakah sertifikasi profesional instruktur berpengaruh terhadap kepuasan anggota Gym Anytime? Yang kedua, apakah sertifikasi profesional instruktur berpengaruh langsung terhadap loyalitas anggota? Ketiga, apakah kepuasan anggota memediasi hubungan antara sertifikasi instruktur dan loyalitas anggota? Tujuannya adalah Ke bawahnya lagi. 1.
apakah sertifikasi profesional instruktur berpengaruh terhadap kepuasan anggota gym? Kedua, apakah sertifikasi profesional instruktur berpengaruh langsung terhadap loyalitas anggota? Ketiga, apakah kepuasan anggota memediasi hubungan antara sertifikasi instruktur dan loyalitas anggota? Oke, terus ke bawah. Manfaat penelitian bagi Gym Anytime memberikan dasar kebijakan dalam rekrutmen dan mengembangkan instruktur. Kedua, bagi instruktur menjadi acuan pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas dan karir. Yang ketiga, bagi peneliti akademik menambah literatur mengenai kualitas layanan dan loyalitas pelanggan di sektor kebugaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Oke. Ini Ini belum nih, sebagai berikutnya apa isinya? hilang. Tambahin. Ini sudah diupload belum? Sudah diupload belum? Belum. Belum. Nanti ditambahin sebagai manfaat sebagai berikut 1, 2, 3 atau ABCD gitu ya. Iya. Tambahin. Balik ke atas lagi, ya. Dari sini balik ke atas lagi. Ini. Nah, di sini ditambahin nih. Harus dikebukakan sama bla 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 sejauh mana sertifikat ini game analisis belum terukur secara sistematis. Penelitian ini penting agar manajemen dapat menyusun strategi kualitas. Kemudian tambahin tuh hal baru yang ingin diketahui oleh penulis. Pentingnya agar manajemen dapat menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berbasis bukti. Kemudian ditambahin nih setelah bukti itu tambahin hal baru yang ingin diketahui oleh penulis dalam penelitian adalah kira-kira dia dengan melakukan penelitian ini hal baru apa yang ingin didapatkan gitu. Jadi Pak. apa kira-kira? Apakah sertifikasi ini berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan atau? Jadi hal baru yang ingin diketahui adalah bahwa metode rekrutmen gitu. Ingin diketahui bahwa metode rekrutmen dan pembinaan instruktur sampai mendapatkan sertifikasi sehingga ditemukan sehingga diperoleh manfaat bahwa dengan sertifikasi tersebut akan meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Kepuasan pelanggan. Jadi hal baru itu seolah Dian itu melakukan penelitian baru ketemu nih, oh ternyata dengan sertifikasi itu loyalitas akan meningkat. Jadi hal baru apa yang ingin diketahui? Oh, hal barunya adalah supaya si loyalitas pelanggan ini meningkat, hal baru yang harus dilakukan adalah instrukturnya harus profesional dan memiliki sertifikasi gitu. Iya, Pak. Nah, nanti ditambahin di setelah itu ya. Baru perumusan masalah tujuan gitu. Oke? Nanti Iya, dicatat ya, udah dicatat ya. Iya, dicatat, Pak. Tadi yang sebagai berikutnya tadi di bab 1.4 atau bab 1.5 diisi ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya landas tujuan pusakanya, konsep variabel. Coba. Tujuan pustaka, jelaskan teori apa yang digunakan dalam proposal method ini dan penelitian terdahulu yang relevan. Konsep teorinya atau variabelnya sertifikasi profesional instruktur itu X. Sertifikasi instruktur adalah bukti bahwa instruktur telah mengikuti pelatihan resmi dan memiliki kemampuan sesuai standar. Indikator selanjutnya pengetahuan dan keterampilan, profesionalisme, keamanan teknik latihan, kepercayaan anggota. Variabel Y-nya loyalitas anggota. Loyalitas anggota adalah keinginan anggota untuk tetap berlangganan dan menggunakan layanan gym. Indikatornya tetap berlangganan, merekomendasikan gym, kunjungan rutin, kepercayaan pada instruktur. Variabel Z-nya kepuasan anggota. Kepuasan anggota adalah rasa puas terhadap menerima layanan instruktur. Indikatornya adalah
perasaan puas, latihan sesuai kebutuhan, merasa aman, nyaman dengan instruktur. Kerangka konsep atau teoritis atau hipotesis. H1 Jangan dibacain terus aja sertifikasi ke bawah, terus ke bawah. Terus. sertifikasi instruktur berpengaruh positif terhadap kualitas anggota. Hipotesis 2, sertifikasi instruktur berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota. Hipotesis 3, kepuasan anggota berpengaruh positif terhadap loyalitas anggota. Hipotesis 4, kepuasan memeditasi hubungan antara sertifikasi instruktur dan loyalitas anggota. Ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu. Ada Meriaman, peneliti gym di Denpasar. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan dan kondisi lingkungan gym berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Relevasinya menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat penting dalam menciptakan kepuasan yang bisa menjadi jembatan menuju loyalitas anggota. Ada Purba dan Siswono, Vista Gym Medan. Penelitian ini membahas penerapan CRM, kepuasan pelanggan, dan pengaruhnya terhadap loyalitas. Hasilnya, kepuasan terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Oke, stop, Lian, stop sudah ya. Balik ke atas lagi. Ini dari sini ke atas lagi. Nih, sudah. Ini konsep sertifikasi. Nih, tinjauan jelaskan teori apa yang digunakan gitu kan. Ini dihapus nih. Jelaskan yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Jangan langsung Dihapus aja. ya, Dihapus. Iya. Konsep teori. Nah, ini menurut siapa disebutkan sertifikasi instruktur dalam bukti instruktur telah mengikuti pelatihan resmi dan memiliki kemampuan yang sesuai standar. Menurut siapa ini? Menurut undang-undang, menurut peraturan, menurut si A, si B, si C. Ini kan ada teorinya nih, menurut ini nih. Pengetahuan dan keterampilan profesional, keamanan. Ini menurut Dian atau menurut orang lain? Harus sebutkan tahunnya juga. Ya. Oke, Ada Pak. kan teorinya? Ini kan mengutip dari orang lain kan? Iya, Pak. Mengutip dari teori orang lain, sebutkan nama orangnya dan tahunnya, juga pengertiannya. Oke? Iya, Pak. Nah, kemudian loyalitas anggota. Loyalitas anggota adalah keinginan anggota untuk tetap berlangganan dan menggunakan layanan game. Menurut siapa? Misalnya menurut Ciptono tahun 2020. Indikatornya adalah tetap berlangganan gitu. Ya. Iya, Pak. Harus disebutkan teori-teorinya menurut siapa-siapanya. Sama dengan yang kepuasan anggota. Kepuasan anggota adalah rasa puas setelah menerima layanan instruktur gitu ya. Teorinya dari siapa? Dari yang kalau nggak salah dari Ciptono tahun 2020. Kepuasan pelanggan itu ada berapa gitu ya. Menurut Ciptono bahwa kepuasan anggota adalah rasa puas antara harapan dan kenyataan melebihi dari antara harapan dan kenyataan melebihi dari keinginan sehingga pelanggannya merasa puas. Menurut si A, teorinya adalah ini gitu. Ya. Disampaikan Iya, Pak. teori-teorinya. Oke, selanjutnya ke ini sudah oke. Nah, ini tadi penelitian terdahulunya dilengkapi. Kan ada ininya, nama jurnal-jurnalnya kan? Ini menurut Iya, Pak. Mariawan, kemudian Purba dan Siswono itu jurnalnya apa, tahun berapa terbitnya gitu, ya. Belum ada Oke, Pak. nama jurnal dan penerbitnya. Oke, terus yang bawahnya lagi metode penelitian, silakan. Menggunakan metode apa? Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori dan berdasarkan paradigma. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh sertifikasi instruktur terhadap kualitas anggota secara terukur melalui analisis statistik sehingga diperlukan data numerik, pengujian hipotesis, dan pendekatan yang objektif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner atau angket online yang disebarkan kepada anggota aktif gym menggunakan Google Form.
disusun berdasarkan skala Likert 1-5 dan menggunakan pernyataan yang dikaitkan dengan 2 variabel penelitian, yaitu sertifikasi profesional instruktur, variabel X, indikator kompetisi teknis, keamanan latihan, kemampuan komunikasi, dan profesional instruktur. Yang kedua, loyalitas anggota atau Y. Indikatornya niat memperpanjang membership, memberikan rekomendasi, preferensi pada gym, serta konsistensi menggunakan layanan. Questionnaire dipilih karena efektif memperoleh data kuantitatif dari responden dalam jumlah besar dan dapat menyajikan persepsi anggota secara objektif. Oke, langsung ke analisis datanya. Penelitian ini melibatkan 200 responden anggota GIM anytime beberapa cabang. Ini tadi kan beberapa cabang di wilayah Jakarta. Kemudian ke bawah lagi indikatornya ini indikator harus sesuai yang di atas kan? Iya. Oke, objek analisis terus ke bawah. Ini perbaiki lagi populasinya mana jumlahnya? 200 kan yang mana, Pak? Populasi nih. Nih, populasi dan sampel ini. untuk penelitian kuantitatif. Populasi ini adalah seluruh anggota aktif GIM cabang X yang terdapat, berarti seluruh cabang di wilayah Jakarta dengan sebut A. Berjumlah berapa? Berjumlah 200. Itu mah judul sampel 200. Tadi nyebutin di atas sampel. Oh, cabangnya ada berapa gitu, Pak? Enggak, anggota gym anytime di wilayah Jakarta itu seluruhnya berapa? Sebutkan di sini. Oh, oke, Pak. Cabangnya di mana aja disebutkan, Pak? Enggak usah. Totalnya kan nyebutin cabang wilayah Jakarta. Kan nanti di cabang wilayah Jakarta kan? Iya. Berarti misalnya ada 1000, ya sebutin jumlah wilayah Jakarta populasinya adalah 1000. Sampelnya, mana sampelnya? Ini nih, sampel 200 orang kan? Iya. Teknik sampel digunakan profesi sampling. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Solpin. Penelitian ini menghasilkan 200 responden, sehingga sampel final 200 anggota aktif. Jumlah ini memenuhi standar kuantitatif 200 responden. Nah, kalau menggunakan rumus Solpin, itu nanti ketahuan tuh bukan 200 sampelnya. Kalau populasinya udah diketahui. Iya. Jadi Dian harus tahu populasinya dulu. Oke? Iya, Pak. Nanti dicatat ya populasinya berapa. Nanti sampelnya diketahui dengan menggunakan rumus Solpin. Kan ini jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Solpin. Hasilnya belum tentu 200, bisa jadi di bawah 200. Kalau ketahuan populasinya 1000 gitu. Di bawah 1000 atau berapa. Ini dihapus nggak, Pak, menggunakan rumusnya? Tetap. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Justru rumus Solpinnya harus dimasukin ke situ. Rumusnya. Nanti saya tunjukin rumus Solpinnya ya. Oke, nanti ditambahin rumus Solpin, tapi nanti rumus jumlah sampelnya bukan 200 lagi nanti. Bisa berkurang dari 200. Tapi harus tahu dulu jumlah itunya, jumlah populasinya ya, jumlah seluruh anggota gym yang ada di wilayah Jakarta gitu ya. Banyak ya. Makanya kalau mau satu gym aja penelitiannya. Satu gym aja ya. Iya. Sekarang Dian kerja di gym apa? Cabang Sedayu, mana? Pak. Nah, ditulis judulnya. Di judulnya cabang Sedayu gitu. Jakarta. Gitu aja, ya? Sedayu Jakarta bukan? Jakarta, Pak. Berarti cabang di judulnya ditulisin cabang Sedayu Jakarta. Jadi kalau cabang Sedayu Jakarta kan pasti di bawah 500 kan? Iya, Pak. Misalnya taruhlah 500. Masukkan rumus Solpin 500. Nanti sampelnya nggak lebih dari 70 orang gitu. Oke, Jadi Pak. nanti Google Form-nya itu diserahkan kurang lebih ke 70 orang. Dian lagi buka HP nggak? Iya, Pak. Coba Google. Google apa, Pak? Googling. Rumus Solvin ya?
Rumus Solvin. Kan N per N berapa plus 1 gitu kalau nggak salah. N dibagi 1 ditambah N E kuadrat. Gitu. Yang E-nya itu 10%, 0,01 nanti. Oh, Nanti baca lagi keterangannya. Nanti dia masukin tuh. Kalau 500, N besarnya berapa? N besarnya apa? Populasi. berarti 200. Bukan, keterangannya ada nggak dari rumus Solvin itu? N kecil dan N besar. N kecilnya apa artinya? Populasi. N kecil populasi. N minimal N. N kecilnya apa? Populasi Oh, atau... ukuran sampel yang dibutuhkan. N kecil ukuran Ah, sampel yang dibutuhkan. berarti N kecil itu sampel. N besar itu populasi. Iya, iya. Berarti 500. Kalau seandainya jumlah di Sedayu itu 500, 500 Hmm. dibagi berapa plus 1 di per berapa plus 1 kuadrat 0 kali 0,01 plus 1 itu nanti jumlahnya nggak nyampe 80, nggak nyampe 70 nanti kalau menggunakan rumus itu. Oke, Jadi Pak. rumusnya tempelin situ. Ditentukan menggunakan rumus Solvin gitu. Hitunglah Oke, Pak. situ. Jadi nanti ketemulah jumlah populasinya, jumlah sampelnya ya. Udah paham belum? Paham, Pak. Jadi rumus Solvinnya dimasukkan ke situ ya. Iya, Pak. Nah, kalau sudah menggunakan rumus Solvin ini baru sudah teknik pemilihan sampelnya nggak usah. Teknik pemilihan Oh, sampel untuk kualitatif nggak usah. Kan sudah menggunakan rumus Solvin, sudah ditentukan nanti jumlahnya. berarti cuma sampai sini aja, Pak. Iya, udah. Teknik pemilihan sampel Oke. kan kalau teknik pemilihan sampelnya kalau seluruh Indonesia Hmm. kan sekarang rubah jadi hanya cabang Sedayu aja kan. Oke, iya, Pak. Nanti ini dihilangin. Terus ke bawah lagi apa? Berarti ini langsung validitas, Pak. Nah langsung ini aja sampai uji validitas terus ke bawah gunakan. Dari Nah ini kan belum belum ada hasilnya karena Hmm. belum mengadakan penelitian. Iya, Pak. Kalau ini kan udah ada hasilnya. 04, 03 valid gitu kan. Nggak usah, tinggal pengertiannya aja. Uji validitas adalah bla 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 bla. Uji Hmm. reliabilitas adalah bla 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 gitu. Jangan ada hasilnya. Oke, Pak. Kan belum mengadakan penelitian. Oh, berarti Ya, cuma pengertiannya aja, Pak. pengertian-pengertian aja. Terus ke Oke, bawah Pak. masih ada nggak hasilnya? Kan tadi di ringkasan juga udah dihapus 0,0 berapa gitu kan? Tapi nanti ada kesimpulannya nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Udah aja Berarti cuma sampai sampai pengertian aja. Oke, Pak. uji Ini uji masih ada. ini kan kesimpulan belum melakukan penelitian. Iya, iya, Pak. Tinggal Berarti yang cuma sampai pokoknya episode. yang uji-uji itu masukin. Nah, ini kan uji uji reliabilitas, terus apalagi nih uji apalagi determinasi ada regresi sederhana. Cuma Iya, menggunakan regresi. pengertian-pengertiannya. Uji F, uji T gitu kan. Iya, Pak. Itu hanya pengertian-pengertiannya aja. Tidak ada hasilnya karena kan belum mengadakan penelitian. Oke, Pak. Nah, jadi sampai bab 3 itu hanya rencana penelitian dengan melakukan uji ini. Hasilnya nanti di eh, karya ilmiah ya. Kamu ngambil karya ilmiah atau apa? Kalau tugas akhirnya. Iya, karyawannya, Pak. Iya, lagi Karya tugas akhir. ilmiah, ya tugas akhirnya kan publikasi karya ilmiah. Nanti dituangkan di situ kalau yang hasil ini. Jadi sampai bab Iya, 5 Pak. itu dituangkan di mata kuliah karya ilmiah gitu. Ya, ini cuma sampai pengertian-pengertiannya aja. Oke, Oke? Pak. Ya, oke ya. Nanti Iya. diperbaiki. Udah diupload belum? Belum ya? Belum, Pak. Kayaknya Belum. dihapus deh, Pak. Diperbaikin dulu. Kalau sudah diupload, ditarik lagi, ini diperbaiki lagi. Kemudian judulnya ditambahin jadi cabang Sedayu Jakarta. Jumlah respondennya, jumlah populasinya udah tahu kan kalau di cabang di tempat Dian kerja kan udah tahu berarti jumlah populasinya kan, Iya, Pak. jumlah anggotanya ya. Jadi ambilnya jumlah anggota aktif aja, jumlah anggota aktif. Kemudian masukkan rumus Solvin-nya, udah masuk, hitung, nanti ketemulah
masih di bawah 100 kurang lebih kalau gitu, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengertian-pengertiannya. Hasil-hasilnya jangan dicantumin karena belum melakukan penelitian. Oke, Pak. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup? Ya. Oke. Kalau tidak ada, ini di webnya tidak ada lagi. Terima kasih. Sudah melakukan dokumentasi, Dian? Dokumentasi apa? Dokumentasi foto ini coba di screenshot udah aja. tadi Udah? kan udah di screenshot yang awal. Oh, udah. Ya. Yang awal udah. Oke, Ya. terima kasih. Segera diperbaiki walaupun tugas akhirnya sampai tanggal 21. Kalau bisa sebelum tanggal 21 sudah di-upload ya. Secepatnya aja. Oke, terima kasih. Karena kasih, tidak ada Pak. yang lain silakan leave aja. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih untuk web keempat sesi kedua yang minggu lalu sudah sesi 1, yang presentasi yang minggu sekarang tanggal 7 Desember sesi kedua setelah presentasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, segera di-upload tugasnya di tugas 4 sebelum tanggal 21 Desember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.